Sepasang suami istri, Sophie dan James, baru saja pindah ke rumah baru mereka, setelah kematian ayah James. Selain bisnis yang besar, James juga diwariskan sebuah rumah yang begitu mewah. Suatu hari, mereka mempekerjakan seorang pria muda, yang akhirnya menjadi duri di dalam rumah tangga mereka. Mari kita saksikan alur cerita film berikut ini. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Henry, why are you outside? Pagi itu, menjadi hari pertama Sophie terbangun dari tidurnya, setelah pindah ke rumah baru mereka. Diketahui, Sophie dan suaminya yang bernama James, baru saja menempati rumah mewah itu, setelah kematian ayah James. James yang merupakan pewaris tunggal, bukan hanya diwariskan sebuah rumah, namun juga mendapatkan mandat untuk melanjutkan kelangsungan perusahaan milik orang tuanya. Keep me grounded. Sophie yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, merasa sangat canggung dengan para pelayan yang ada di rumah itu. Miss Sophie, it's my job. I didn't grow up like this. I don't need this. And I want you to as well. Di malam harinya, James yang pulang dari kantor, disambut oleh istrinya yang sedang berada di kamar. Kepada James, Sophie menyampaikan keinginannya untuk memberhentikan dengan hormat seluruh pelayan yang ada di rumah itu. James tentu saja tidak setuju dengan ide dari istrinya. Dia menjelaskan, jika para pelayan itu telah bekerja sejak lama, bahkan sejak James masih balita. Namun, Sophie berdalih jika dia ingin membangun sebuah keluarga kecil, hanya bersama James, dan anak-anak mereka nantinya. Sophie juga memiliki ide, jika para pelayan itu akan diberikan pesangon dengan jumlah yang besar. Maksud hati ingin mempertahankan para pelayannya, James malah luluh dan mengikuti kemauan istrinya, setelah diberikan servis yang ekstra oleh Sophie. Because it happened. Waktu pun berlalu, mereka akhirnya tinggal di rumah itu hanya berdua. Di suatu hari, James yang sedang meeting, mendapat panggilan telepon dari istrinya, yang mengabarkan jika mesin air di rumah mereka tidak dapat menyala. Saat malam hari, James mencoba memperbaiki mesin itu, namun tidak berhasil. Hanya berselang beberapa hari dari pemberhentian massal para pelayan, Sophie akhirnya menyerah. Dia menyampaikan jika dia butuh seseorang saja, untuk membantunya mengurusi rumah. James akhirnya curhat kepada rekannya, tentang permasalahan di rumah tangganya bersama Sophie. Rekan James itu pun menyarankan, agar James mempekerjakan sebuah robot AI, yang canggih. Beberapa hari kemudian, James membawa istrinya ke sebuah pabrik robot berteknologi tinggi. Di sana, mereka disambut oleh Julian, yang merupakan pemilik perusahaan itu. Julian yang mengetahui maksud mereka untuk mencari seorang ART, menawarkan robot wanita bernama Jessica. Namun, wajah Jessica yang begitu cantik, membuat Sophie menjadi khawatir. My purpose would be actualized, leading. Setelah berunding cukup lama, akhirnya James mengalah, dan mempersilahkan Sophie untuk memilih sebuah robot pria. Dari kesepakatan itu, Julian memperkenalkan robot bernama Henry. Julian mengatakan, jika Henry adalah robot luar biasa, yang mampu melakukan apa saja untuk menyenangkan hati majikannya. Ringkas cerita, mereka pun sepakat untuk membawa Henry pulang. My robots will do or not do. Please come here. I want you to lick the bottom of James's shoe. Henry benar-benar menjadi pelayan yang superior. Dia mampu memasak, membersihkan rumah, bahkan mencuci cangcut majikannya. Namun, hal itu membuat Sophie menjadi sedikit risih, dan memikirkan jika dia hanya akan tinggal berdua bersama pria asing, saat James pergi bekerja. James yang mendengar keluhan istrinya itu, tentu saja tidak ingin berkomentar, karena semua itu adalah keinginan Sophie sendiri. Yeah, okay, until you talk to him. I mean, okay. Well, do you want? There's a lot to do around here and you can't do it all. Di suatu pagi, Sophie yang baru saja selesai mandi, terkejut oleh Henry yang sedang berada di dalam kamarnya. Saat itu, Henry sedang merapikan tempat tidur nyonya muda itu.
Sophie pun segera mengadukan kejadian itu kepada suaminya. Namun, James mengatakan jika Henry hanyalah robot, yang tidak mungkin memiliki hasrat untuk bercinta. Keesokan harinya, Sophie menyampaikan keinginannya untuk merenovasi beberapa ruangan di rumah itu. Namun, James mengatakan jika semua itu akan dikerjakan oleh Henry, karena perusahaannya akan melaksanakan meeting penting. Pada saat sedang berdua, Sophie merasakan perhatian yang sangat luar biasa dari pelayannya itu. Seiring berjalannya waktu, Sophie yang selalu diabaikan oleh James, mulai menemukan kenyamanan dari robot itu. Yeah. Hingga di acara makan bersama rekan James, Sophie sangat memuji pelayannya itu, sehingga membuat James menjadi sedikit cemburu. Saat bersantai, James menanyakan kepada Henry, apakah robot memiliki hasrat dan perasaan untuk bercinta. Henry pun menjawab, jika setiap tindakan yang dia lakukan, semata-mata hanya untuk menyenangkan hati majikannya. Bahkan, dia mampu membaca keinginan dari majikannya, sebelum perintah terucap. Jadi, semua itu akan kembali kepada cara dari sang majikan dalam memperlakukannya. Di malam hari, Sophie tiba-tiba terbangun oleh suara berisik dari luar rumah. Sophie segera mencari sumber suara itu. Namun, dari jendela, dia melihat Henry yang sedang tertidur di rerumputan, tanpa menggunakan pakaian. Sophie pun mendekati, dan segera membangunkannya. Ketika Henry sudah terbangun, Sophie menanyakan mengapa Henry bisa berada di luar rumah. Henry mengatakan, jika dia baru saja bermimpi, jika dia adalah seorang manusia. Henry juga menceritakan, jika dia baru saja mengalami mimpi basah, bersama Sophie. Sophie tak menanggapi ucapan dari robot itu, dan membawanya masuk ke dalam rumah. Namun, tiba-tiba hal itu dilihat oleh James. Henry, why are you outside? Keesokan harinya, Julian datang untuk memeriksa keadaan Henry. Saat itu, Julian menjelaskan jika Sophie dan James harus bersikap berhati-hati jika menyangkut tentang perasaan kepada Henry. Henry dirancang khusus untuk melayani majikannya tanpa batas. Selain itu, Henry juga bisa mendeteksi perasaan, serta apa saja yang diinginkan oleh majikannya. Setelah Julian pulang, James mulai meluapkan emosinya kepada Sophie. Dia menyalahkan Sophie dengan semua yang telah terjadi kepada Henry. James menuduh, jika Sophie lah yang mengajarkan robot itu untuk memiliki perasaan selayaknya manusia. Di malam hari, James yang merasa bersalah, meminta maaf kepada Sophie. Saat itu, dia mengajak istrinya untuk melakukan mantap-mantap. Namun, Sophie yang sedang tidak enak hati, menolak ajakan suaminya itu. Tentu saja hal itu sangat membuat James kecewa. Hasrat Sophie semakin tidak terbendung, dia meminta Henry untuk memijat tubuhnya. Saat itu, kehilafan terjadi begitu saja. Namun, That feels so good, Henry. Hey. Were you dreaming? saat James pergi bekerja, Sophie yang masih kepikiran tentang mimpinya bersama Henry, sengaja membuka pintu kamar, dan melakukan solo fighter. Apa yang diharapkan Sophie benar-benar terjadi, aksinya itu ternyata dilihat oleh Henry. Sore harinya, mereka bersantai di pinggir kolam renang. Hal itu disaksikan oleh James dari dalam rumah, dan membuatnya menjadi semakin cemburu. James kemudian mengajak Henry berbicara empat mata. Dalam obrolan itu, James memperingatkan Henry untuk tidak terlalu dekat dengan istrinya. James juga mengancam akan memusnahkan Henry, jika dia berani menyentuh Sophie. Ternyata, hal itu dikadukan oleh Henry kepada Sophie. James yang menyadari jika Sophie terlalu membela Henry, menjadi semakin cemburu. Pertengkaran itu berujung pada niat Sophie untuk pergi meninggalkan rumah dalam beberapa hari. Tell me that's what you want. And yes, I'll be... I'm going to the city for a couple days. Jeez. Sepeninggal Sophie, James yang sedang di kamar mandi, tiba-tiba didatangi oleh Henry. Saat itu, dia datang tanpa menggunakan pakaian. Dengan perlahan, dia menyentuh James. James yang sudah lama tidak diberi jatah oleh Sophie, akhirnya merelakan pedangnya, dipermainkan oleh Henry.
Keesokan harinya, James meminta Henry untuk tidak membahas lagi tentang pertempuran mereka semalam. Henry pun mengatakan, jika dia hanya melakukan apa yang ada di dalam pikiran tuanya. Dengan kata lain, Henry menyadari, jika pedang milik James sudah lama menganggur. Saat James berada di kantor, Sophie diam-diam kembali ke rumah untuk menemui Henry. Saat itu, dia mewujudkan apa yang ada di dalam mimpinya tempo hari. Dan terlihat jelas, jika Sophie begitu menikmati suasana itu. Namun, ketika James pulang, dia mendapati Sophie yang sedang menangis di kamar. Saat itu, Sophie akhirnya jujur atas kehilafannya kepada Henry. Mendengar itu, James benar-benar murka, dan mengajar Henry. I can put an end to this right now. Or did she? She all but begged for it. Keesokan paginya, Henry dengan wajah babak belur, menemui Sophie. Saat itu, dia menceritakan tentang pertempurannya di kamar mandi bersama James tempo hari. Sophie benar-benar dibuat mual oleh cerita itu, dan segera menemui James di kantornya. Di rumah, Henry yang sedang sendirian, tiba-tiba didatangi oleh Julian. Saat itu, Henry bertanya, kenapa robot seperti bisa mengalami memar dan pendarahan. Di tempat lain, terlihat James yang sedang diinterogasi oleh Sophie. James mengakui itu, dan memohon agar Sophie memaafkannya. I'm so sorry, Sophie. Saat kembali ke rumah, mereka tidak menemukan Henry. Setelah mencari di setiap sudut rumah, akhirnya mereka menemukan Henry yang sedang berdiri tanpa pakaian di halaman belakang rumah. Saat itu, Henry mengatakan jika selama ini Julian telah membohonginya. Pabrik robot milik Julian, ternyata adalah bisnis ilegal yang mengubah manusia menjadi robot. Dengan kata lain, Julian telah melakukan perdagangan manusia berkedok robot berteknologi tinggi. Tak berselang lama, polisi datang ke sana untuk menemui Henry. Namun, tiba-tiba, Anything, right? We don't even know anything. Of course you had. Julian sangat murka, dan mengancam akan menghabisi siapa saja yang berniat menghancurkan bisnisnya. Julian juga menceritakan, jika sebenarnya Henry adalah manusia biasa, yang dia pungut ketika masih kecil. Saat akan mengeksekusi James dan Sophie, Henry tiba-tiba muncul, dan menghabisi Julian. And I'll do it anyway. Setelah itu, dia pergi menuju rerumputan. Di sana, dia merobek perutnya sendiri, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar seorang manusia. Setelah mengeluarkan begitu banyak darah, akhirnya Henry tewas terkapar. Scene film beralih kepada 5 tahun kemudian. Terlihat Sophie dan James, bersama anak laki-laki mereka, yang diberi nama Henry. Hingga film ini selesai, tidak dijelaskan, apakah anak itu anaknya James, atau anak dari hubungan Sophie bersama Henry. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.